Kita melanjutkan pembelajaran selanjutnya yang ketiga, yaitu hotspot. Kenapa dibutuhkan hotspot? Alasan salah satunya kita membutuhkan hotspot supaya keakuratan dari keamanan router lebih baik. Yang pertama lebih baik. Yang kedua, tidak sembarangan orang bisa melakukan akses ke jaringan yang telah kita bangun. Jika menggunakan wifi biasa, menggunakan access point, ini peluang kebobolannya lebih tinggi. Jadi peluang orang melakukan sadap ataupun repeater ataupun pencurian data akses yang tidak layak lebih banyak. Dengan menggunakan hotspot, umumnya keamanan lebih bagus. Oke, kenapa yang ditargetkan di sini ke smartphone sama tablet? Ya, alasan utama 90% siswa dan guru di sekolah mereka memiliki handphone, smartphone, baik itu Android maupun Apple. Kemudian begitu juga tablet, baik itu punya si Android ataupun lainnya provider, terserah. Mereka melakukan akses internet, dan akses tersebut cukup banyak klien. Ya, dari 1000 siswa semua mengakses internet. Jadi dengan menggunakan hotspot, di sini manajemen bandwidth-nya bisa diatur. Masing-masing pengguna dari 1000 klien misalnya dengan kapasitas internet 5 sumber, masing-masing sumber 100 Mbps, jadi bisa terkoneksi dengan baik dengan manajemen waktu dan bandwidth, sehingga semua mendapatkan kesempatan untuk akses internet di lingkungan sekolah. Nah, sehingga target utama yang lebih baik di sini adalah kita menggunakan hotspot. Oke, untuk melakukan konfigurasi hotspot, langsung saja kita lanjutkan ke Winbox. Ya, silakan dibuka Winbox. Kemudian pilih netbox, pilih MAC address-nya, masukkan password, kemudian di connect. Ya. Untuk membangun hotspot sebenarnya bisa dibangun langsung melalui wireless di sini. Ya. Melalui fitur wireless, kita buat virtual baru satu, kemudian kita pancarkan hotspot. Ya. Jadi melalui wireless kita pancarkan hotspot. Itu boleh, sebenarnya bisa. Ya, di sini kita masuk ke menu wireless. Dan di sini kita tambahkan sebuah virtual untuk hotspot. Diberi nama mode tetap update. Untuk SSID-nya kita berikan nama di sini hotspot. Nah, untuk master interface-nya WLAN 1. Security profile kita pilih default. Karena default khusus di set untuk hotspot, tidak ada password. Dan password nanti didapatkan masing-masing di widget. Kemudian oke. Ya, sebenarnya bisa. Oke, kita masuk lagi ke wifi yang telah kita bangun. Di sini di wifi praktek WLAN. Sebenarnya untuk hotspot di sini bisa kita pancarkan dari wireless dan kita buat virtual baru. Virtual 2 hotspot misal guru. Screen profile tidak dideteksi, berarti cuma didukung mikrotik ini untuk satu profile ya. Nah, berarti di mikrotik yang saya gunakan sekarang versi RP951 dia cuma mendukung satu virtual dan satu wireless. Oke. Jadi sebenarnya bisa
Cuma kekurangannya kan jumlah klien di sini banyak, sedangkan akses point dari MikroTik di sini dia mendukung 32 klien, maka tidak mencukupi kebutuhan untuk dikoneksi lebih banyak siswa dalam satu jaringan wireless. Jadi solusinya di sini tidak kita gunakan wireless dari MikroTik langsung, tapi melalui perantara LAN. Nah, di sini kita manfaatkan ada interface header 4. Header 4 di sini kita buat sebagai hotspot. Nanti dari header 4 di sini, dari header 4 akan kita gabungkan ke beberapa access point. Kita tambahkan access point ke beberapa titik sesuai dengan yang dibutuhkan. Hubung ke switch di sini biar lebih mantap. Kita hubungkan terlebih dahulu ke switch 24 port. Kemudian semua access point dihubungkan melalui switch. Jadi lebih banyak klien yang berpeluang untuk melakukan akses ke jaringan yang kita bangun. Misal di sini kita tambahkan lagi usernya siswa yang menggunakan tablet, yang menggunakan handphone ya. Oke, dia menggunakan handphone, kemudian menggunakan laptop. Ini dengan lebih banyak fitur yang jadi lebih banyak klien yang bisa terakses ke wireless yang kita bangun, ke hotspot yang kita kembangkan. Itulah salah satu alasannya digunakan LAN. Nah, misal ada lagi area ke kantor, ke kelas, ke pustaka, ke area pojok baca, jadi bisa ditambahkan access point di sini sesuai dengan kebutuhan. Kita tambahkan access point ke area pojok baca misalnya di sini. Nah, tambahkan access point, hubungkan ke switch. Kemudian klien akan melakukan akses seperti biasa. Oke. Jadi itulah salah satu sebab kita butuhkan LAN sebagai solusi untuk dibangun hotspot di header 4. Oke, langsung untuk membangun hotspot. Yang pertama kita tentukan interface-nya di header 5 di sini. Kemudian kita berikan dulu IP untuk hotspotnya, IP address kita tambahkan. Oke, di sini saya berikan IP 1/ karena jumlah kliennya lebih daripada target yang kita gunakan, maksudnya 1000 klien. Jadi di sini lebih baik kita gunakan IP kelas B ya, 180.20 ataupun IP kelas A lah biar lebih ini, 12.10.1.8/16 karena jumlah klien yang kita targetkan lebih banyak. Oke, langsung kita pilih targetnya header 4 sebagai hotspot, di apply dan oke. Selanjutnya di IP hotspot kita bangun dulu server hotspot, pilih hotspot setup, targetnya header 4, next, di next, kemudian dilanjutkan. Nah, DNS name di sini diberikan www
sekolah.com. Kemudian kita next, dan untuk hotspot user setup karena masih tahap konfigurasi, kita abaikan saja, tetap admin dan di next. Selesai. Oke, di sini di bagian hotspot profile yang telah kita bangun, untuk addressnya kita batasi cukup satu address. Play dan oke. Sehingga nanti voucher yang kita buat cukup terakses satu komputer saja. Selanjutnya kita coba dulu hotspotnya ya, karena kita install di Ether 4, otomatis klien harus terhubung, laptop harus terhubung melalui Ether 4. Di sini akan dicoba menggunakan karena di MacBook di sini tidak ada slot LAN, maka hotspot yang telah kita bangun melalui Ether 4 dan diparalelkan melalui switch ke berbagai macam titik. Jadi tidak bisa diuji langsung dari MacBook, harus dihubungkan kabel LAN terlebih dahulu menggunakan adapter lain. Namun solusi lain yang bisa kita lakukan untuk menguji di sini adalah dengan cara memancarkan kembali sebuah virtual wireless. Nah, nanti virtual wireless di sini akan kita beri dengan Ether 4. Jadi wireless, kita buat dulu sebuah interface. Nah, caranya klik di wireless, wifi interface, ditambahkan, pilih virtual. Di sini dibuat nama bridge hotspot atau virtual hotspot ya. Untuk setting wirelessnya di sini AP bridge. Untuk SSID-nya tetap kita berikan nama hotspot praktek misalnya ya. Untuk master interface-nya tampilan 1, security profile default, karena default tidak ada passwordnya. Via play, kemudian oke. Di sini mikrotik di restart. Coba kita hubungkan kembali, export, di refresh. Oke, dicoba kembali, di refresh ya, sudah muncul. Kemudian di connect. Oke, setelah dibuat wireless virtual, sepertinya kita harus menggantikan dulu wirelessnya ke ruang seni, kemudian dikoneksikan kembali ya. Yang pertama kita buat dulu wireless virtual seperti ini, kita berikan nama virtual hotspot. Untuk wirelessnya mode AP bit dan SSID hotspot praktek, master interface-nya WLAN 1 interface dan oke. Selanjutnya kita bridge dulu Ether 4 dengan virtual hotspot. Nah, server hotspot di Ether 4, berarti kita bridge si virtual hotspot dengan si Ether 4. Caranya pilih bridge, kemudian tambahkan baru. Di sini kita berikan nama bridge hotspot. Oke, kemudian dicentang di space mapping, di apply. Oke. Selanjutnya di port ditambahkan port mana yang akan dilakukan bridge ya. Di sini akan dilakukan bridge yang pertama masternya di Ether 4, kita hubungkan ke bridge ke hotspot, kemudian di apply. Oke. Kemudian satu lagi yang akan kita bridge adalah virtual hotspot dan di apply. Oke. Supaya bisa terhubung,
namun nanti akan direncanakan lagi, kemungkinan besar Eder5 di sini nanti akan di-read ke hotspot. Jadi di port di sini kita tambahkan Eder5 sebagai read ke hotspot. Jadi setiap klien yang terhubung melalui Eder5 nanti akan koneksinya diatur melalui hotspot. Nah, selanjutnya yang harus dilakukan, kita klik 2 kali Eder5. Sini tidak ada perubahan, tidak ada yang harus kita rubah. Yang harus kita rubah di DHCP server, IP DHCP server ya. Eder4 yang kita gunakan ini diberikan nama Eder4 hotspot, di sini harus diganti dengan read ke hotspot. Oke. Kemudian di hotspot itu sendiri di servernya harus kita gantikan interface-nya ke read ke hotspot karena sudah di read ya. Kemudian di close. Kenapa di sini masih merah? Nah, karena belum ada klien yang terhubung ke interface di sini, ke salah satu interface-nya. Jadi salah satu caranya kita koneksikan dulu ke hotspot melalui laptop ya. Jaringan lain ke hotspot praktek. Oke, sudah terhubung ke hotspot praktek. Nah, di sini diminta login. Nah. Oke, sudah terhubung ke hotspot praktek yang kita beri di sini dengan nama hotspot praktek. Oke, sudah terhubung. Selanjutnya tinggal kita login di ya, kita pilih user. Nah, salah satu user yang sudah daftar adalah admin. Oke, jadi boleh dirubah nama di sini, misalnya sekolah, passwordnya praktek. Oke, di apply, kemudian oke. Kita login di sini, ID yang sekolah, passwordnya praktek, dan oke. Ya, proses login sudah selesai. Selanjutnya kita uji coba koneksi. Kita tes dari sekolah penggerak saja, dan sudah berhasil terkoneksi ya. Jadi hotspot yang kita bangun sudah berhasil, namun di sini koneksinya masih unlimited. Nah, adapun yang harus kita lakukan sekarang adalah membuat profil untuk masing-masing limit yang akan dikoneksikan ke hotspot. Salah satu cara membuat cara yang dilakukan yaitu melalui IP ya, kita pilih IP, kemudian hotspot, kita buat profil baru, misalnya karena di area sekolah kita berikan nama dulu guru. Untuk address poolnya yang dipilih HS pool. Oke. Kemudian untuk limitnya kita berikan misal untuk guru RX receiver berarti downloadnya 3M dan uploadnya kita berikan 2M. Oke, kita berikan saja 5M dan uploadnya 2M. Untuk make showcase-nya dibuang saja, di apply, kemudian oke. Nah, satu lagi di sini kita berikan nama siswa HS pool. Untuk pool address poolnya HS pool. Kemudian untuk rate limitnya sebagai uji coba kita buat dulu 512k dan downloadnya 256k. Oke, make showcase-nya dimatikan, di apply,
dan oke. Nah, selanjutnya di user, ditambah baru servernya kita pilih hotspot. Untuk usernya, untuk guru kita awali dengan G1. Untuk passwordnya kita berikan saja 1. Untuk profile guru, play, oke. Selanjutnya untuk siswa sebagai uji coba, server hotspot, passwordnya kita berikan S1, S diwali dengan kode siswa, dan passwordnya 1, profile siswa. Di apply, kemudian oke. Nah, untuk mengunci kecepatannya kita bisa melakukan melalui laptop yang sedang dikoneksi dengan cara kita putuskan dulu koneksinya, dicek di bagian aktif. Nah, kita hapus dulu, kemudian hostnya kita hapus, dan cookiesnya kita hapus dulu ya. Dengan demikian laptop yang kita gunakan sedang tidak terhubung ke internet. Nah, untuk melakukan koneksi kita tes login dulu menggunakan admin. Di sini saya menggunakan DNS name-nya www.sekolah.com. Kita kopikan saja biar cepat. Kemudian kita tambahkan tab baru. Tab sebelumnya dihapuskan saja. www.sekolah.com. Kita login menggunakan ID siswa ya, menggunakan ID siswa untuk mengetahui perubahan dari kecepatan internetnya. Itu hotspot. Jadi siswa kode loginnya S1, password 1, passwordnya 1, dan oke. Oke, simpan nanti saja. Nah, sekarang kita lakukan browsing. Karena bandwidthnya kecil, karena bandwidth yang kita berikan kecil, jadi kecepatan akses di sini juga berpengaruh. Bisa dipantau melalui GUI di Mikrotik. Jadi dengan bandwidthnya 512K, uploadnya 512, download 256 kurang tepat. Nah, maka harus kita perbaiki lagi limitnya. Oke. Jadi proses loadingnya cukup lumayan lambat. Sekarang kita coba menggunakan ID yang digunakan guru. ID guru. Jadi sebelumnya di hotspot dihapus dulu aktif di sini, di bagian aktif dihapus database-nya, hostnya juga dihapus. Kemudian di cookies-nya juga dihapus. Oke, sekarang kita tes lagi, login kembali menggunakan ID guru. Itu G1, password 1. Ya, selanjutnya kita pantau bandwidthnya menggunakan GUI. Di sini kita tes yang masih sama, sekolah penggerak kedinasan. Nah, untuk bandwidth 5M dan 2M sudah lumayan cepat. Namun di sini kebalikan ya. Seharusnya yang diberi 2M di sini 2MB. 2M di sini uploadnya dan downloadnya 5M. Jadi bisa diedit langsung di Mikrotik. IP hotspot, di user profile untuk guru,
sini kita ubah 2M 5M di apply, kemudian oke. Siswa juga sama, terubah 12K dan di sini 700K. Oke, untuk membuktikan hasil kita disconnect dulu yang telah terhubung, kemudian di job case nya dihapuskan saja. Kita buat user baru satu untuk guru, K2, passwordnya 2 dan guru. Oke, selanjutnya tinggal di tes koneksi. Kita login dulu K2, passwordnya 2 ya. Oke, cukup cepat untuk akses dengan kapasitas uploadnya 2 MB, download 5 MB. Nah, jadi kapasitas upload di sini biasanya digunakan untuk di-upload, sedangkan download biasanya untuk menerima. Nah, di upload, ketika kita upload file ini membutuhkan koneksi 2 yang upload di sini. Sekarang yang download di sini untuk kita terima file dari internet ya. Kan? Nah, kita ketika di download di sini lah membutuhkan kecepatan ya, yang lebih tinggi. Jadi untuk hotspot guru sudah lumayan tinggi dengan bandwidth uploadnya 2 MB, download 5 MB. Nah, jika ini terlalu besar maka bisa dirubah lagi bandwidthnya di bagian hotspot sesuai dengan kebutuhan. Jadi untuk uji coba sekarang kita berikan 5 MB. Baiklah, kita logout dulu yang guru, www.sekolah.com, status kita log off dulu, kemudian kita login kembali dengan menggunakan ID siswa ya. ID siswa kita buat baru, SD yang kedua, ini servernya hotspot, passwordnya tidak usah, kemudian login siswa di oke. Kemudian di sini di loginnya di CS2. Nah, kita pantau menggunakan UI di Mikrotik. Perjalanan pendidikan nasional. Dengan bandwidth 700K ya, sudah lumayan cepat untuk melakukan browsing. Oke, jadi lumayan lah untuk HP cocok digunakan, tapi untuk laptop di sini kurang tepat jika dengan bandwidth 700K. Ya, intinya sekian untuk video pembelajaran ini tentang hotspot. Selanjutnya akan kita lanjutkan dengan masalah bandwidth. Ya, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.